Oke, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, mohon kameranya bisa diaktifkan kecuali memang ada hal teknis yang tidak memungkinkan kameranya untuk diaktifkan. Semoga di 10 Ramadan terakhir, yang bagi yang menjalankan ibadah puasa, tetap semangat dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, sebelumnya mari saya coba akan sharing materinya. Mari, material. Ya. Nah, di mata kuliah Social Informatics, nanti teman-teman bersama saya akan ada 3 minggu yang kita akan fokus kaitannya dengan privacy. Mungkin sebagian dari mahasiswa mungkin sudah pernah mendengar apa itu privacy dan sebagainya. Nanti kita coba akan melakukan pendalaman terkait dengan pengantar terkait dengan privacy dan security. Karena dalam konteks privacy, jadi privacy ini adalah beberapa pendapat adalah merupakan bagian dari security karena dia berkaitan dengan confidentiality gitu. Jadi dalam konteks privacy ini seperti apa sih privacy ini? Apakah beda dengan data protection dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini perkenalan, mungkin sebagian mungkin ada yang pernah mengikuti kelas saya di kelas keamanan cyber dan sebagainya. Nama saya Yudhistira Nugraha. Mungkin ini kontak saya. Riset fokus saya di bidang privacy, cyber security, smart city, data science, health informatik, dan sebagainya. Nah, ini dan seterusnya saya mungkin bisa dilihat. Nah, mungkin untuk kuliah sosial informatik di 3 minggu ke depan, untuk pertemuan pertama di tanggal 1 April, ini saya harus saya revisi 1 April 2024, ini 2024. Ya. Nanti introduction to privacy, kemudian privacy minggu kedua, nanti insya Allah tanggal 5 April di minggu ini, privacy atau data protection governance. Nanti kita akan fokus kepada pendalaman dalam konteks Indonesia, khususnya dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi nomor 27 tahun 2022 yang setelah 2 tahun diberlakukannya nanti Oktober 2024 itu akan secara resmi berlaku gitu. Jadi ada konsekuensinya. Kemudian di lecture ketiga 19 April 2024 kita coba akan melakukan konteks implementasi dari privacy itu sendiri, yaitu privacy notice dan join. Nah, tentu kalau pertanyaan what is privacy? Dan mungkin teman-teman di sini jangan lupa untuk absen di LMS. LMS absen ditutup sampai 13.20. What is privacy? Jadi kalau kita bicara privacy what is privacy? Apakah privacy itu terkait dengan individu? Apakah privacy itu terkait dengan kemampuan kita untuk mengontrol bagaimana informasi kita itu dikirim, diterima, dan sebagainya. Nanti kita akan coba belajar apa itu privacy dan nanti ada beberapa case tadi terkait dengan personal data. What is privacy? Jadi dalam konteks privacy biasanya ada definisi privacy itu sendiri dan juga tujuan atau objektif dari privacy itu sendiri. Misalkan saya ingin I want to have, misalkan definisi saya sebagai privacy, saya tidak ingin kegiatan saya di online itu tidak terlihat gitu. Mungkin teman-teman di sini sering menggunakan WhatsApp gitu kan, WhatsApp. Kemudian di dalam WhatsApp itu mengaktifkan fitur unseen gitu. Misalkan kita ingin message kita tidak terlihat atau message apa yang kita baca itu tidak terlihat oleh orang lain. Itu adalah bagian dari privacy itu sendiri. Atau saya tidak ingin di profile. I want to have not profile. Artinya pada saat kita beraktivitas di dunia digital, segala aktivitas kita, misalkan kita searching di Google ya, di Google dan sebagainya, kita tidak ingin di profile. Biasanya kalau kita searching di Google, misalkan kita anggap aja misalkan kita nyari sesuatu di Google, misalkan baju olahraga dan segala macam, itu tiba-tiba muncul tuh banyak iklan gitu kan, dan sebagainya gitu. Nah, dalam konteks ini bagaimana I want to have not profile. Nah, bagaimana supaya
tadi privacy saya itu tidak diprofile dan sebagainya. Kemudian banyak sekali lagi I want to have not targeted, I want not misjudged dan sebagainya. Kemudian ada juga goals-nya gitu. I want to be forgotten gitu. Artinya saya ingin masa lalu saya terlupakan di dalam search engine misalkan. Contoh misalkan di sini ada Kaisar Kertajasa. Ini jembatannya udah hancur belum nih? Ini sebelum hancur kali jembatannya ya. Ini jembatan yang hancur bukan beda ya? Ya Kaisar. Pak, Ini jembatannya masih ada ya? Ini yang jembatan yang hancur atau bukan ini? Yang kemarin ditabrak kapal. masih ada. Ini Golden Gate. Ya, oke mirip ya. Oke. Nah, misalkan tadi contoh Kaisar gitu. Kaisar misalkan masa lalunya pernah mendapat ini mungkin contoh saja kasus-kasus pidana gitu. Ternyata pada saat pembuktian ternyata tidak benar gitu, tidak benar gitu kasus-kasus tersebut. Nah, namun di dalam search engine atau di Google itu masih muncul nama Kaisar gitu sebagai bla 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 gitu. Nah, kita pingin nama kita dibersihkan gitu. Jadi I want to be forgotten gitu. Atau yang lain-lain gitu. Kemudian misalkan I want to be unknown gitu. Jadi misalkan contoh kalau saya sedang beraktivitas searching atau surfing di dunia online gitu, saya ingin IP saya atau identitas saya tidak diketahui. Yaitu I want to be unknown. Dengan apa biasanya? Dengan misalkan pakai Tor dan sebagainya gitu. I want to be control. Bagaimana saya bisa mengontrol informasi yang ada yang diproses Facebook, Twitter dan sebagainya. Itu salah satu bentuk bagaimana kita mendefinisikan privacy dan bagaimana goals-nya seperti apa. Jadi apa sih oke, dalam konteks ini boundary, identity, security, safety, dan sebagainya. Nah, dalam konteks privacy ada beberapa scope ruang lingkup dari privacy itu sendiri. Jadi kalau kita bicara privacy itu ada 4 kelompok ya ruang lingkupnya. Pertama teritorial. Nah, kalau kita bicara teritorial, di sini Fatin, Tarik, Wiyono, kamu lagi di ruangan kamu ya? Di apa nih? Fatin. Iya, Fatin. Misalkan Fatin ini. Fatin, Tarik lagi di ruang belajar, di kamar, atau di gambar? Iya, Fatin. Fatin Torik, dengar nggak suaranya? Oke, misalkan Sidik Amirullah. Amirullah, lagi di rumah. Sidik, Amirullah. Sidiki, Sidki, Amirullah, lagi di rumah. Ya, Pak. Oke, lagi di rumah. Dalam konteks ini artinya bahwa scope of privacy teritorial, artinya di dalam konteks rumahnya Sidik, itu tidak boleh sembarang orang memasang CCTV, kecuali on premise gitu. Artinya itu adalah teritorial. Jadi domestic area atau tempat-tempat khusus. Jadi teritorial kita gitu. Misalkan contoh kamar mandi. Pernah nggak ada kamar mandi dipasang CCTV? Mungkin. Secara aturan nggak boleh karena itu adalah teritorial. Tapi bisa jadi orang masang, berarti itu pelanggaran. Artinya ada teritorial aja domestik yang itu adalah scope privacy, misalkan kamar. Kamar itu adalah privacy kita gitu. Tidak sembarangan orang bisa masuk. Hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Atau biasanya dalam konteks aplikasi teritorial itu kita membuat WhatsApp group tertentu. Ini hanya orang-orang tertentu saja gitu ya, yang bisa gunakan. Atau public space atau tempat kerja dan sebagainya. Itu yang pertama. Kemudian dalam konteks bodily gitu ya, artinya concern terhadap fisik. Misalkan privacy, misalkan kita punya tubuh di bagian sensitif gitu. Artinya ini adalah privacy saya gitu. Misalkan kita pakai baju, mungkin di luar negeri orang pakai baju misalkan telanjang dada dan segala macam, mungkin tidak berkaitan dengan privacy, tapi di tempat lain mungkin sangat mengganggu dan sebagainya gitu. Kemudian yang berikutnya adalah communication.
Communication ini biasanya mengcover dalam konteks security dan privacy. Misalkan email atau mail. Mail kalau kita kirim surat itu kan di cover ya, di seal dan sebagainya. Itu dalam konteks bagaimana komunikasi itu terjaga, aman dan juga private gitu. Atau kita dalam konteks email ya. Email, bagaimana email kita ini hanya bisa diakses oleh orang tertentu, ini dalam konteks security, dan juga tadi metadatanya juga tidak bisa teridentifikasi, ini nanti dalam konteks privacy, dan macam-macamnya lagi. Jadi dalam konteks privacy communication. Dan yang terakhir adalah terkait dengan informasi gitu. Nah, biasanya ini yang kita kenal sebagai data privacy atau data protection. Ini biasanya mencakup beberapa aturan seperti tata kelola, kemudian bagaimana proses data itu disimpan, dikolek, digunakan, dan disebarluaskan dan sebagainya. Jadi nanti kita lebih fokus kepada scope privacy dalam konteks informasi, yang biasanya juga nanti dikenal sebagai di Indonesia nanti dikenal sebagai data protection. Nah, ini ada beberapa definisi privacy. What is privacy ya? Jadi banyak sekali. Jadi privacy itu suatu hal yang kadang-kadang mungkin ambigu ya, karena setiap orang, setiap wilayah, setiap benua itu memiliki perbedaan cara pandang apa itu privacy. Namun ada beberapa teori yang menyebutkan adalah privacy as a control gitu. Apa yang dimaksud sebagai privacy as a control itu artinya sebagai individu kita punya kontrol terhadap bagaimana data itu dikirimkan, disimpan dan sebagainya. Kepada siapa data itu akan diakses. Contoh misalkan dalam konteks teman-teman, saya yakin teman-teman di sini, saya mau nanya mungkin satu orang. Maxwell Verelli. Maxwell Verelli, kamu pakai Instagram kan pasti ya? Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, di sini konteks privacy as a control itu kamu bisa kira-kira coba aja kira-kira kamu kan memberikan data pribadi kamu ke Instagram. Kira-kira kontrol kamu di mana di situ terhadap informasi yang kamu miliki? Bisa di set ke private. Oke. Misalnya aktivitas yang sering kamu lakukan, misalkan pakai Instagram, coba yang konkret yang sering kamu lakukan, misalkan di Instagram kamu ngapain bisa? Misalkan contoh yang kamu punya kontrol di situ. Eh, Pernah pakai IG Story? Pernah, tapi jarang, Pak. Jarang Yang masih. Oke. Kalau dalam IG Story itu kan ada contoh, misalkan kamu ingin targeted ya, targeted IG Story kamu supaya dilihat oleh orang tertentu, atau supaya IG Story kamu hanya tidak bisa dilihat oleh umum gitu kan. Itu kan sebagai kontrol kan, benar nggak? Mungkin di set ke private, Pak. Ya di side of private gitu. Misalkan contoh nih, saya buat IG story. Saya kan bisa buat IG story men-setup siapa aja yang boleh lihat IG story saya gitu kan. Tidak untuk publik kan. Bisa untuk private atau untuk teman yang follower saya gitu kan. Artinya apa? Artinya informasi yang saya miliki itu adalah bagaimana saya mengontrol, bagaimana proses diseminasi informasi tersebut dan sebagainya. Itu dalam konteks privacy as a control gitu. Nah, kedua, ini mungkin oke, thank you Felix ya. Privacy as a power. Nah, privacy as a power ini seperti apa gitu? Jadi di sini privacy as power ini adalah kita punya kemampuan atau kewenangan untuk melakukan pilihan atau pilihan terhadap apa yang kita akan gunakan gitu. Misalkan contoh, nah mungkin di sini. Jadi kita punya pilihan judgment, jadi punya determinasi atau persetujuan itu. Mungkin di sini saya mau tanya coba di sini. Penisa, Emin, Aurora. Nah, kira-kira contoh, kamu pakai Instagram atau Facebook, Twitter atau apa? Kira-kira konteksnya privacy as power itu di mana? Dalam konteks kamu menggunakan sosial media. Venisa, kedengaran suaranya? Venisa?
Vanessa, sorry. Vanessa Aimin Aurora. Vanessa, nggak ada. Oke. Ya, Pak. Silakan. Ya, menurut kamu gimana? Privacy as a power itu seperti apa? Privacy as a power itu menurut saya kayak privacy kan pasti mempunyai kekuatan yang bisa digunain di saat kita tuh supaya privacy itu nggak disalahgunain oleh orang lain, Pak. Contoh gini, kamu pakai apa? Sosial media apa yang kamu pakai? Instagram, Pak. Instagram. Sebelum kamu pakai Instagram, ada nggak sesuatu yang kamu harus setujuin dulu gitu? Ada, Pak. Itu is a power, artinya kamu punya Oh, choice baik, Pak. menentukan dan seterusnya. Itu salah satu contoh saja itu privacy as a power gitu. Jadi kamu punya, namun biasanya kita dihadapkan terhadap pilihan yang tidak bilingual ya. Artinya ya kalau ya harus dipakai gitu untuk bisa menggunakan aplikasi tersebut gitu. Biasanya kalau di beberapa negara Eropa, uh, no itu fiturnya apa saja. Jadi misalkan kalau kita yes ya kita bisa menggunakan secara full, tapi kalau kita no itu kita tidak bisa menggunakan tapi dengan catatan tidak bisa secara maksimal dan sebagainya. Itu contoh privacy as a power. Kemudian nanti ada bicara privacy as of security. Ini bagaimana to some degree ya, itu bagaimana kita memahami ide-ide yang ada di dalam informasi tersebut. Kemudian ada juga privacy as a contextual integrity. Ini nanti biasanya banyak implementasinya di konteks privacy policy. Jadi pada biasanya gini, di sini teman-teman developer, misalkan teman-teman nih, misalkan Davindra Razaka, gitu, misalkan developer gitu ya. Developer kemudian di dalam website ingin membuat privacy policy gitu. Nah, sama Davindra tinggal copy paste gitu dari privacy policy dari website mana gitu. Nah, itu sebenarnya tidak sesuai ya, tidak karena dia tidak masuk dalam contextual integrity. Artinya apa? Membuat privacy policy itu harus sesuai dengan konteksnya gitu. Karena akan sangat berbeda privacy policy di negara Eropa dengan privacy policy nanti di Indonesia gitu. Seperti itu. Jadi itu nanti konteksnya privacy as contextual integrity. Kemudian ada privacy as a trust. Kemudian ada nanti taxonomy of privacy. Nanti kita akan bahas secara detail di slide. Ini mungkin pertanyaannya recall ya. CIA, confidentiality, integrity, and availability. Pertanyaannya sederhana, apakah confidentiality itu adalah sama dengan privacy? Mungkin saya ingin bertanya kepada Ahmad Maulana Indit. Ini Monster University nih. Ini Monster benar, Monster University. Iya, Pak. Menurut kamu gimana? Gimana, Pak? Menurut kamu apakah confidential itu sama dengan privacy? Hmm. Cukup beda harusnya. Kalau privacy itu ada orang-orang yang punya authority masih bisa ngeakses data privasinya tersebut. Kalau confidentiality emang cukup si seseorang cuman beberapa orangnya saja gitu. Oke, ya udah. Bentar ya, saya 5 menit bentar ya. Saya ada ini break dulu bentar. Saya ada.
Ya, thank you tadi apa dari siapa tadi yang jawab tadi? Ahmad, Pak. Ahmad tadi gimana Ahmad? Coba ulangi maaf. Privacy dan confidentiality ya. Kalau privacy itu lebih kayak informasi pribadi yang cuman orang-orang tertentu aja yang bisa punya akses ke hal tersebut. Kalau confidentiality mungkin lebih kayak informasi yang dikumpulkan, terus informasi itu tuh dilindungi. Oke, ya. Ya, good. Ya, jadi kalau bicara privacy itu sebenarnya berkaitan dengan individu ya, individu perorangan, perseorang. Sedangkan kalau bicara confidentiality itu biasanya berhubungan dengan aset. Misalnya kalau kita bicara aset kan ada data termasuk aset, informasi sebagai aset gitu ya. Jadi kalau privacy itu biasanya berhubungan dengan individu seseorang, sedangkan confidential itu biasanya berhubungan dengan aset, dalam hal ini data gitu. Jadi contoh misalkan ada beberapa istilah secrecy, confidentiality, privacy, anonymity, ini adalah beda gitu. Jadi kalau secrecy itu biasanya bagaimana menjaga data yang tersembunyi gitu. Kemudian confidentiality bagaimana menjaga data dari pihak-pihak yang tidak berwenang. Privacy tadi bagaimana informasi seorang itu benar-benar dilindungi. Jadi berkaitan dengan orang. Sedangkan anonymity ini istilahnya juga bagaimana menjaga identitas supaya lebih terjaga gitu. Jadi lebih kepada identity gitu. Jadi kalau bicara privacy itu tadi dia lebih mengarah kepada individu. Jadi mulai dari bagaimana data itu disimpan, bagaimana data orang per orang disimpan, bagaimana apakah kita punya kontrol terhadap akses terhadap data pribadi dan sebagainya. Sedangkan kalau kaitan dengan confidentiality itu lebih the extension of privacy. Jadi lebih kepada prosedur bagaimana data itu dijaga secara tadi memastikan bahwa hanya orang-orang yang berhak saja yang memiliki akses terhadap informasi tersebut dan sebagainya. Jadi kurang lebih seperti itu. Jadi kadang-kadang memang agak sedikit mix up, tapi sebenarnya privacy itu berkaitan dengan individu ya. Jadi kontrol tadi, kita punya kontrol terhadap bagaimana data itu disimpan, kemudian bagaimana, apakah kita terkait dengan persetujuan, misalkan contoh pada saat kita menggunakan aplikasi, kita harus setuju dulu, baru bisa menggunakan dan seterusnya. Sedangkan bicara confidentiality itu bicara ya data. Data itu hanya diakses oleh orang saja dan sebagainya. Nah, beberapa privacy definition yang mungkin menjadi rujukan. Yang pertama ini ada beberapa contoh mungkin dari beberapa abad yang lalu, mulai dari Warren Brandeis, kemudian Alan Wastin, ini ada Irwin Altman, antropologis, Daniel Solov, ini ada tadi yang kita bicara taksonomi, Helen Higginbotham, ini contextual integrity theory, kemudian sebagainya. Dan ada berbagai definisi privacy di berbagai dunia. Nah, kalau kita lihat di sini, privacy is hard to define itu. Jadi ini suatu hal yang sebenarnya kalau dibilang kompleks ya, kompleks dan penuh dengan kontradiksi ya. Jadi kalau kita bicara privacy itu suatu hal yang kompleks dan perlu dengan kontradiksi dan biasanya dimensinya ini juga saling kontra atau saling kadang-kadang berbeda antara satu dengan yang lain gitu. Jadi dengan artinya adalah dengan berbagai interpretasi ya dan pengertian privacy ini sehingga sulit untuk didefinisikan. Karena tadi seperti contoh di beberapa negara definisi privacy itu berbeda. Contoh aja konkret di Amerika dengan European ya. Kalau istilah privacy ini menjadi satu hal yang menarik. Kalau di European privacy sebagai fundamental ya, sebagai human right ya. Tapi di Amerika mereka tidak mengconsider privacy sebagai human right ya, sebagai hak asasi manusia dan sebagainya. Jadi dengan kata lain bahwa dengan kompleksitas ya dan berbagai
persepsi yang berbeda. Tentu ini menjadi suatu hal yang sulit untuk didefinisikan gitu. Jadi kalau di sini kalau kita lihat di ini despair gitu. Despair ini topik privacy ini sulit dengan kompleksitas dan keragamannya juga akan sulit untuk dapat diaddress secara keseluruhan gitu. Ini salah satu poin dari konteks dari apa yang disampaikan oleh Robert C. Voss ya. Artinya privacy itu adalah sebuah yang memiliki nilai kompleks dan sulit untuk didefinisikan karena setiap orang memiliki pengertian atau perbedaan perspektif dan sebagainya. Kemudian di sini ada kita bicara Warren and Brandeis. Warren ini punya teori yang lama. Jadi di dalam teori Warren dan Brandeis, mereka sebenarnya ini menekankan pentingnya melindungi kehidupan pribadi individu ya. Jadi khususnya dari disclose tanpa persetujuan. Jadi kalau dalam konteksnya adalah di sini sangat melindungi pribadi seorang. Jadi apapun yang mau diterbitkan, mau dipublish itu harus mendapatkan persetujuan dulu gitu. Jadi si Warren dan Brandeis ini berpendapat bahwa setiap individu itu punya hak ya, punya hak untuk right of the individual to be let alone atau dibiarkan sendiri gitu. Contoh misalkan kita di dalam dunia nyata kita punya hak untuk sendiri. Di dalam dunia cyber, dunia digital kita punya hak untuk sendiri. Misalkan contoh kita lab group, kita ingin buat private room dan sebagainya, atau kita ingin tidak diganggu, kita ingin dan sebagainya. Itu bentuk tadi hak untuk membiarkan diri kita sendiri gitu. Mencakup misalkan biasanya mencakup pikiran, perasaan, emosi seorang. Jadi inti dari teori ini adalah hak untuk mencegah penerbitan, publikasi, informasi tanpa izin gitu. Jadi lebih mengutamakan privacy daripada hak yang sifatnya keuntungan yang bisa diperoleh dari penerbitan informasi tersebut. Jadi ini udah 1890 sudah ada teori. Jadi jangan sampai kita mempublikasi sesuatu tanpa izin yang bersangkutan. Dan di sini juga menjadi hal yang penting bahwa di dalam teori ini juga mereka fokus terhadap beberapa poin ya. Jadi relevansinya dengan publik atau ketika individu tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan publik. Jadi dengan kata lain seperti ini. Dengan kata lain bahwa teori ini memberikan dasar bahwa untuk hak privasi itu memberikan dasar untuk hak privasi. Tapi dengan kata lain tidak secara eksplisit mengatasi berbagai perbedaan perspektif perlakuan antara informasi pribadi, informasi biasa dan sebagainya. Jadi di sini menjadi salah satu konteksnya adalah bagaimana melakukan perbedaan perilaku antara informasi yang sifatnya pribadi dengan informasi yang sifatnya non pribadi atau biasa gitu. Jadi informasi-informasi saja apa saja yang nanti bisa didiskus ke publik, mana yang tidak dan sebagainya seperti itu. Nah, kemudian di sini di Alan Westover di 1960. Jadi tadi kita bicara privacy as a control. Kontrol terhadap apa? Terhadap informasi ya. Jadi kalau kita kembali ke flashback ruang lingkup dari privacy, ada yang teritorial, kemudian bodily, kemudian ada communication dan information. Jadi privacy as a control over information. Di dalam buku Privacy as a Freedom gitu ya. Freedom ini Alan Westover mendefinisikan privacy itu sebagai hak klaim individu ya. Jadi kelompok atau institusi untuk menentukan sendiri kapan, bagaimana dan sejauh mana informasi tentang mereka itu dibagikan kepada orang lain. Jadi contoh misalkan saya bisa menentukan kapan, siapa, di mana informasi itu saya komunikasikan dengan yang lain. Dan biasanya implementasi ini banyak diterapkan di berbagai sosial media.
ada Twitter, Facebook, TikTok, dan sebagainya. Jadi kita punya, jadi setiap individu punya hak untuk bisa menentukan ya, kapan, di mana, bagaimana informasi itu dikomunikasikan dengan berbagai pihak gitu. Nah, Westin juga di sini melihat privacy itu sebagai sebuah proses penyesuaian, sebagai sebuah proses penyesuaian pribadi yang dinamis, di mana setiap orang menimbang antara keinginan untuk privacy dan keinginan untuk berbagi. Jadi di sini kadang-kadang dan biasanya banyak terjadi dalam konteks Indonesia. Ada orang yang consider ya keinginan untuk berbagi dengan keinginan untuk private, sehingga di dalam beberapa sosial media ada fitur-fitur yang memang ada yang to be public, ada to be private, atau to be limited, dan sebagainya. Kenapa? Privacy as a process. Bisa jadi dalam konteks tertentu dia ingin publik, dalam konteks yang lain dia ingin tidak publik, dan sebagainya. Nah, contoh ini privacy, namun di dalam konteksnya adalah privacy ini bukan suatu absolut ya, artinya bukan suatu hal yang baku dan tidak bisa berubah. Kenapa? Karena pada dasarnya bahwa kebutuhan akan privacy itu dapat berubah tergantung pada konteks dan situasi. Jadi menyoroti bahwa pengolahan privacy adalah aspek kritis dan kebebasan individu dalam masyarakat modern gitu. Jadi bukan suatu hal yang baku atau kaku, tapi kebutuhan akan privacy itu akan berubah tergantung dalam konteks dan situasi. Nah, saya ingin coba tanya di sini mahasiswa, kira-kira tadi apa yang tadi saya sampaikan, kira-kira implementasi dari privacy and freedom ini seperti apa? Nah, di sini muncul Farel Alkarna gini, ini baru bangun tidur Farelnya. Farel Alkarna. Farel 1301213138. Farel enggak ada? Oke, kita. Muhammad Hanif Aulia. Ini Hanif. Silakan Muhammad Hanif. Muhammad Hanif. Muhammad Hanif. Saya panggil ini ya. Muhammad Hanif Aulia. Oh ya, Ya, silakan. Kedengaran nggak tadi pertanyaan saya? kurang kedengeran Pak. Bisa diulangi lagi? Ya, tadi kan udah Maaf. jelas nih implementasi dari control of information. Nah, kira-kira dalam kehidupan sehari-hari atau dalam konteks digital platform, kira-kira ini bagaimana implementasinya? Yang tadi, jadi sebagai privacy as a claim dari individu untuk menentukan bagaimana kapan informasi itu dikirimkan, kepada siapa, dan sebagainya. Silakan. Jelas Pak, jelas. Berarti untuk apa tadi itu Pak? Privacy as a control of over information. Misalkan sehari-hari aja deh. Contohnya misalkan kapan kamu punya kontrol terhadap bagaimana informasi itu dikirimkan, kepada siapa itu disampaikan, dan sebagainya gitu. Oh, itu untuk penerapan sehari-harinya ya Pak? Iya. Oh, biasa sih kalau untuk kontrol privacy sendiri,
biasanya sih kalau untuk penerapan sehari-hari saya sendiri eh, saat ini ya Pak, mungkin kalau untuk sehari-hari dalam lingkup keluarga sendiri, eh, dalam lingkup keluarga sendiri sih Pak, ada privasi mungkin soal mungkin yang general tentang pribadi ya Pak. Seperti itu mungkin atau bisa diperjelas ya Pak seperti apa karena Ya, sekarang gini, coba kamu pakai ini. Kamu pakai apa? Sosial media atau WhatsApp atau apa gitu? oh ya pakai WhatsApp sosial media sendiri. Oh, kamu pakai. Nah, itu kan di situ kamu punya kontrol terhadap Oh bagaimana. iya ya, oh ya saya baru nggak. Kalau untuk kontrol di WhatsApp sendiri sih biasanya lebih ke arah ini ya Pak untuk privacy ya yang centang biru itu Pak. Ya, misalkan contoh kapan, bagaimana, misalkan contoh nih, kamu ingin WhatsApp, WhatsApp eh, informasi yang mungkin sensitif, mungkin kapan. Nah, mungkin kamu kapan dan bagaimana kamu langsung kirim, kamu delete, hapus. Itu kan berarti suatu hal yang Oh kamu iya, iya, iya. terhadap informasi kan. Itu kan, tapi Hmm. fitur itu ada karena ada fiturnya kan. Kalau enggak ya kamu nggak Ya bisa betul betul. kan seperti itu. Atau kamu ingin membuat informasi itu terbatas gitu kan. Terbatas misalkan contoh nih, kamu mengirim gambar, kemudian Hmm. kamu ingin gambar setelah dilihat hilang gitu kan. Oh iya ya, saya tahu Pak. Gitu kan? Nah, itu kan bagian dari control over information. Jadi kamu nggak pernah, kamu misalkan kamu ngirim gambar nih ke pacar kamu nih, karena takut gitu, terus kamu langsung gambarnya hilang gitu pas udah dibuka. Kan seperti itu kan? Kalau ya kalau saya sendiri sih jarang ya sebenarnya kalau pakai fitur itu di WhatsApp. Paling kalau di WhatsApp sendiri biasanya pakai yang satu kali lihat itu Pak yang foto. Ya itu kan kenapa? Itu bentuk dari bagaimana si WhatsApp atau apa itu memberikan bahwa sebagai individu kita punya kontrol terhadap informasi yang kita kirim dan Ya. sebagainya. Nah, kemudian privacy as a process. Contohnya seperti ini. Kamu pakai apa ya? Sampai pakai TikTok atau nggak pakai Facebook lah. Mungkin zaman saya, Bu Gia mungkin pakai Facebook ya. Eh, apa? Kadang-kadang ada informasi yang kadang-kadang kamu mungkin dalam periode tertentu kamu ingin privat gitu. Tapi dalam konteks mungkin 5 tahun yang lain, udah kamu nggak mau privat gitu. Artinya contoh gini, kamu misalkan siapa tadi Aulia ya, kamu misalkan pergi ke luar negeri Singapura gitu. Nah, kamu tidak ingin kegiatan kamu diketahui orang gitu kan, karena kan. Tapi setelah ya kamu postingannya itu ya limited gitu, misalkan pakai TikTok, ya kamu private ya, istilahnya untuk dokumentasi pribadi gitu ya. Tapi di dalam periode yang lain ya udah kamu disclose gitu, kamu masukin ke publik seperti itu, paham ya? Ya contoh nih, Paham, Pak. saya biasanya kalau dokumentasi TikTok saya pakai privat gitu. Misalkan kegiatan misalkan anak-anak saya gitu. Hanya untuk dokumentasi pribadi bukan untuk ke publik gitu. Tapi bisa jadi pada waktu tertentu mungkin 5 tahun, 10 tahun ke depan ya udah itu udah hal yang umum ya. Ya udah kita buka gitu. Seperti itu. Jadi contoh misalkan di kerajaan Inggris ya. Di kerajaan Inggris itu ada informasi yang mungkin dalam periode tertentu privat ya. Tapi nanti dalam periode yang lain udah nggak lagi gitu. Jadi boleh di-disclose gitu. Jadi tapi biasanya konteks privacy as process ini banyak terjadi di sosial media. Jadi ada keinginan kita untuk berbagi, ada keinginan kita untuk privat gitu. Artinya di dalam sosial media seperti Instagram, mungkin banyak Facebook ya, mungkin Facebook dan sebagainya, ada fitur yang membuat kita ya udah saya ingin postingan ini privat, oh saya ingin postingan ini publik dan sebagainya. Itu biasanya seperti itu. Oke. Namun tadi privacy itu bukan secara absolut, itu adalah sangat tergantung dari konteks dan situasi. Oke, thank you. Kita lanjut. Di sini ada Westin itu juga menginfokan level dari private adanya solitude, ada kesendirian, intimacy, keintiman, kemudian anonymity, anonimitas dan reserve, pengendalian. Jadi dalam konteks 4 ini, pertama kalau kita lihat solitude atau kesendirian ya. Jadi keadaan ini, kondisi ini tuh tercapai ketika individu berkeinginan ya. Jadi dia ingin itu tidak diamati.
Jadi I want to have not profile atau jadi dia tidak ingin bahwa diamati, misalnya di monitoring, dia pingin sendiri aja gitu oleh orang lain. Kemudian terpisah dari kelompok gitu, terpisah dari kelompok, kemudian bebas dari pengamatan orang lain, mungkin dan sebagainya gitu. Contoh misalkan kalau kita ya contoh misalkan di grup ya, di grup WhatsApp gitu kan, ada orang udah di invite, dia di lab grup gitu misalkan contoh itu dia tidak mau menjadi bagian dari grup gitu ya, dia ingin sendiri gitu ya. Atau atau misalkan orang yang pergi healing sendiri di kamar atau dan sebagainya, dia pingin sendiri, nggak ingin dianya itu dilihat gitu. Dan biasanya dalam konteks banyak banyak konteksnya, misalkan dia ingin tidak apa ya udah dia ngeblok semua orang, dia tidak semua orang semua unconnected, pokoknya dia tidak mau dimata-matain dan sebagainya gitu. Itu yang tadi solitude. Kemudian ada intimacy ya. Intimacy ini kondisi di mana individu berkomunikasi dalam kelompok kecil. Jadi menciptakan ruang yang nyaman hanya untuk kelompoknya saja. Berbagi pengalaman, perasaan dengan sedikit orang, kemudian memperkuat ikatan dan kepercayaan. Kira-kira kalau intimacy ini contohnya apa? Ada yang bisa kasih jawab? Contoh sederhananya apa? Abdizar, Ahmad, Haikal. Contohnya apa? Abizar, Ahmad, Haikal. Eh, Bizar, Abid, silakan. Contoh intimacy. Eh, bisa, Pak. Ini contoh dalam kehidupan sehari-hari atau bagaimana, Pak? Iya, kehidupan sehari-hari. Ya, kehidupan sehari-hari. Saya yakin kamu udah melakukannya gitu. Kalau misalnya interaksi sesama manusia termasuk intimasi nggak, Pak? Kayak ngobrol dengan teman gitu atau Ya, gimana gitu? misalkan kamu ngobrol dengan pacar gitu ya, yaitu intimacy kan. Atau Oh, WhatsApp grup sendiri berdua itu, mungkin kan pacar oh, bertiga ya. Mungkin bertiga bisa iya jadi. sih, bisa. Misalkan berdua dengan pacar buat grup sendiri, atau yang mau nikah gitu biasanya buat grup gitu kan. Itu adalah intimacy. Adalah individu sebagai part of small unit gitu ya. Artinya biasanya kita sharing atau kita punya WhatsApp group terbatas kelompok gitu ya, kelompok kelompok kelas dan sebagainya yang bahasannya ya tadi small of unit gitu kan. Itu seperti itu. Oke, sekarang anonymity. Ini biasanya anonymity ini merujuk kepada keadaan di mana seorang berada dalam ruangan publik, namun tetap bebas dari identifikasi gitu. Jadi dia ingin beraktivitas tapi tidak ingin diketahui gitu identitasnya. Kira-kira contohnya seperti apa? Sekarang saya tanya ke ini ya. Ikhwan Rizky Wahyudin. Contohnya Ikhwan Rizky Wahyudin. Ikhwan Rizky Wahyudin. Silakan. Ikhwan Rizky Wahyudin silakan.
Ikhwan? Indra Wahyu, silakan, Iya, Pak. silakan. Contohnya apa Indra Wahyu? Kalau yang saya bayangin itu contohnya adalah ketika kita punya akun Instagram atau akun LinkedIn gitu ya, Pak ya. Nah, tapi kita bisa setting akun kita itu supaya nggak terlihat gitu, Pak, identitasnya. Jadi kayak sesuai dengan namanya anonim gitu, Pak. Jadi kalau misalnya kita komen di Instagram gitu, begitu orang lihat akun kita, ternyata private gitu, nggak kelihatan identitasnya. Tapi kan kita masih bisa ngapa-ngapain gitu di Instagram, masih bisa eh, komen gitu atau like gitu, Pak. Yang saya Oke. bayangin seperti itu. Ya, good. Ada lagi nggak contoh yang lain? Itu bagus, good. Itu salah satu implementasinya juga, anonymity gitu. Misalkan kita kalau komen gitu kan, nama kita nggak muncul gitu. Biasanya kalau kita komen di mana ya, di berbagai platform gitu, nama kita nggak muncul gitu. Jadi kita pakai, jadi munculnya avatar gitu ya, dan sebagainya gitu. Oke, good. Ada yang mau ngasih contoh lain? Di 4chan. Fahrul Ajati di 4chan, ya. Dan banyak lagi ya, misalkan kita pakai nama samaran. Ya biasanya kita pakai kayak seperti ya pakai Tor ya, pakai Tor. Itu kan anonim ya, anonim. Kemudian kita pakai avatar. Tapi biasanya kalau avatar itu kadang-kadang masih bisa diidentifikasi gitu. Artinya jadi anonymity itu sebenarnya pada dasarnya itu dia agak sulit untuk diidentifikasi. Tapi mostly ya tadi bagaimana orang tetap bisa beraktivitas di ruang publik, baik itu dalam dunia digital, tapi dia informasinya, identitasnya pingin di apa di disclose apa di dijaga lah, dijaga supaya tidak bisa teridentifikasi dan sebagainya. Penggunaan pseudonym dan sebagainya, second account dan sebagainya. Oke, good. Nah, reserve. Nah, reserve ini biasanya kaitannya dengan pengendalian ya, reserve. Jadi di Western ini mendefinisikan sebagai batasan yang dibuat oleh individu tentang berapa banyak informasi pribadi yang mereka ungkapkan dengan orang lain gitu. Menghormati kebutuhan tersebut. Ini melibatkan pembentukan apa? Jadi ada reserve tertentu yang mungkin menjadi limitasi gitu. Jadi contoh misalkan pada saat kita bisa mengakses layanan itu. Jadi hanya informasi-informasi tentu saja yang bisa kita gitu. Basic reserve ini juga bisa jadi reserve ini tadi kita buat grup WhatsApp gitu. Jadi hanya grup tertentu itu saja yang dapat informasinya gitu. Ini juga bagian dari apa ya, barrier ya. Jadi bagian dari reserve ya. Artinya kita menghormati grup-grup tertentu terhadap informasi tersebut gitu. Yang kaitan dengan reserve. Nah, ini ada juga istilah dari privacy regulation theory ya. Ini teori regulasi privacy yang ditemukan, yang disampaikan oleh Irwin Altman ya. Irwin Altman seseorang psikologi ya. Jadi kaitannya dengan ini, jadi menggambarkan bagaimana individu itu mengatur batasan mereka dalam interaksi sosial gitu. Menggambarkan proses ini dalam konteks dialektis, dinamis dan sebagainya. Artinya individu ini secara terus-menerus menyesuaikan tingkat keterbukaan dan isolasi diri dia dalam mencapai keseimbangan. Artinya di sini ada sebuah balance privacy dan social interaction. Nah, ini biasanya juga banyak diterapkan di berbagai sosial media. Jadi ada namanya keseimbangan antara privacy dan keseimbangan antara keinginan untuk berinteraksi gitu. Jadi sama seperti pada saat kita di dunia nyata gitu. Kadang-kadang ya kita punya balance antara kapan kita berinteraksi dengan makhluk sosial, kapan kita menyendiri. Begitu juga dengan sosial media. Di situ kita juga membatasi pertemanan. Jadi tidak semua teman itu bisa accepted gitu ya. Jadi accepted. Jadi hanya orang-orang yang sudah kita approve, kita setujuin baru masuk gitu ya. Kadang contoh misalkan teman-teman pakai Instagram. Instagram kan bisa juga kita batasin ya siapa yang mau jadi follower kita gitu kan. Dan sebagainya. Jadi hanya orang-orang yang approve, yang sudah recognize, yang hanya bisa follow kita dan sebagainya. Jadi ini bentuk dari goals-nya adalah
melakukan keseimbangan antara privacy dengan interaksi sosial. Nah, berikutnya ini ada teori yang kaitan dengan Solov's pluralistic conception ya. Jadi Dan Solov ini dalam konsepsi pluralistiknya ini mengakui bahwa tidak semua data itu bersifat sensitif. Namun pengumpulan dan penggunaannya yang dapat berdampak signifikan terhadap privacy. Jadi contoh misalkan, jadi di dalam konsep ini menyoroti bagaimana data itu yang tampaknya tidak berbahaya dapat mempengaruhi hubungan, misalkan hubungan seseorang, jadi punya kekuatan dan seterusnya gitu. Jadi di mana di sini, jadi karena proses collectionnya, misalkan contoh nih, datanya itu tidak sensitif, tapi dengan ada data collection, data analitik dan sebagainya, ternyata ini memberikan dampak terhadap hal tertentu. Sederhana seperti ini. Misalkan saya melakukan sensus survei gitu, survei. Dan di dalam survei itu sifatnya mungkin data agregat dan seterusnya. Namun ternyata dalam survei itu bisa berdampak kepada seorang, misalkan ternyata dalam survei itu ditemukan ada satu orang yang kena HIV misalkan, contoh ya. Satu orang di luar. Nah, ini yang bisa berdampak kepada tadi, memberikan dampak kepada privacy. Oh, ternyata di daerah ini tuh ada orang yang kena HIV dan sebagainya. Oh, di daerah ini ada orang yang kena COVID. Dulu zaman-zaman COVID kan lebih gimana ya, orang yang kena COVID tuh ibarat yang dihindari dan sebagainya. Sehingga disediakan pemetaan di mana sih daerah-daerah yang rawan COVID dan sebagainya gitu. Jadi bisa berdampak kepada privacy dan sebagainya. Nah, di dalam Dan Solov ini membagi privacy itu dalam beberapa taksonomi ya. Pertama tentunya kaitannya dengan information collection atau pengumpulan informasi. Jadi menyoroti kekhawatiran tentang bagaimana data pribadi itu dikumpulkan baik dengan atau tanpa persetujuan individu. Jadi di sini data pribadi itu dikumpulkan baik dengan tanpa persetujuan ya. Kemudian yang kaitan dengan information processing ya. Information processing ini berkaitan dengan cara data disimpan, dimanipulasi, kemudian digunakan atau yang bisa melampaui ekspektasi asli dari subjek data gitu. Kemudian yang kaitan dengan penyebaran informasi atau information dissemination ya. Artinya di sini mengacu kepada bagaimana informasi itu disebarluaskan, termasuk misalkan kasus-kasus pembocoran data, kemudian penerbitan tayang atau penggunaan informasi pribadi yang bisa merusak reputasi atau menyebabkan stigma. Dan yang terakhir adalah invasi atau invasion, jadi menyangkut intervensi langsung dalam kehidupan pribadi seorang yang bisa dirasakan sebagai gangguan atau pelanggaran. Intinya di dalam konsep Solov ini bahwa privacy harus dilihat sebagai konsep yang pluralistik dan multifaset ya. Jadi sifatnya pluralistik dan multifaset di mana berbagai bentuk pengumpulan dan penggunaan data pribadi itu memiliki konsekuensi yang luas terhadap individu dan sebagainya. Contoh misalkan, teman-teman saya yakin ya sering pakai Google Search Engine dan sebagainya gitu. Kira-kira saya pengen nanya ini yang nggak ada gambarnya. Tias Nurkumala ada nggak ya? Tias Nurkumala. Gambarnya apa nih sih? Tias Nurkumala. Nggak ada. Nah, saya ingin tanya Dava Afia. Rizva. Dava Afia. Oh, ini saya mau pengen nanya nih. Falah Ashraf. Ashraf yang pakai topi koboi. Ya Pak, Ya. Gimana? maaf Pak, pertanyaannya boleh diulangi Pak? Ya, tadi kan konteksnya gini. Di dalam apa? Di dalam konteks tadi ada information collection, information processing, information definition dan sebagainya. Nah, dalam konteks teori ini ya, teori ini
konsekuensi. Jadi gini, eh, kamu pasti sering pakai Google Search Engine ya? Iya Pak, sering Pak. Kira-kira apa pengalaman kamu pakai Google Search Engine? Coba mungkin cerita itu dulu aja. Pengalaman saya sih, misal kita ingin men-search sesuatu yang lain, yang lalu-lalu sudah ada informasi tersendiri Pak. Apalagi sebelum kita misalnya kayak ingin mencari sesuatu sudah ada query untuk searching-nya Pak. Oke. Selain itu, misalkan contoh, di dalam pemrosesan itu kan Google itu menghubungkan informasi satu dengan informasi yang lain itu. Artinya dia mencoba mengidentifikasikan seseorang gitu. Artinya ini yang menjadi sebuah bahaya. Artinya bisa jadi contoh misalkan karena kamu sering ini dia tahu hobi kamu apa. Dia tahu misalkan hobi kemudian apalagi orientasi misalkan orientasi seksual, kemudian kaitan dengan misalkan perilaku dan sebagainya. Oh ternyata ini hobinya misalkan main bola. Oh ternyata ini orang misalkan orang yang skeptis. Oh ini dan sebagainya. Dia bisa melakukan itu gitu. Artinya terlihat datanya tidak sensitif, tapi dengan adanya collection penghubungan antara data satu dengan yang lain, ini bisa berdampak terhadap privacy. Seperti itu. Kira-kira seperti itu enggak? Untuk ini kasusnya ini bisa jadi untuk menjadi hal privasi ya Pak, karena jika sampai terhubung antara satu yang lain, privasi kita sudah ada di search engine tersebut atau Google. Ya. Ini contoh misalnya kamu pakai Instagram lah. Di Instagram itu kan kamu kelihatan apa yang sering kamu lihat, apa yang sering ini hobi dan segala macam kan kelihatan kan? Pak. Misalkan Instagram atau search engine dan sebagainya. Nah itu tadi di sini dia sebut sebagai bagaimana bahwa eh, pengumpulan dan penggunaan data itu bisa memberikan konsekuensi terhadap privacy individu gitu. Artinya pada saat kamu sederhana lah misalkan contoh misalkan kamu googling gitu ya, eh pingin apa sakit kepala gitu, sakit kepala muncullah hal-hal yang berhubungan sakit kepala. Misalkan kamu oh ada jerawat gitu, obat jerawat. Mungkinlah muncullah tadi obat-obat jerawat gitu ya dan sebagainya. Cara menghilangkan jerawat misalkan contohnya. Biasanya langsung apa muncul obat jerawat gitu kan. Muncul skincare gitu kan. Atau cara misalkan cara untuk kurus gitu kan. Muncullah berbagai bentuk layanan misalkan gym atau apapun lah gitu. Yang mungkin ya tadi bisa jadi ini bisa berdampak juga kepada privacy. Oke. Nah, di sini juga di dalam apa di Solov ini juga mengembangkan pandangan pluralistik tentang privacy dengan mengadopsi konsep family ya. Jadi namanya family resemblance. Menunjukkan bahwa privacy seperti anggota dalam satu keluarga. Jadi tidak memiliki satu karakter tunggal yang sama di semua kasus. Jadi case-nya bisa berbeda-beda gitu. Jadi tadi kita lihat beberapa contoh dalam kerangka ini. Jadi Solov ini berfokus terhadap siklus data, menyoroti bagaimana apakah ada isu-isu yang muncul dari setiap fase gitu ya, setiap fase misalkan fase proses pengumpulan, pengolahan, penyebarluasan, hingga invasi dan sebagainya gitu. Jadi setiap fase atau data cycle-nya itu dilihat apakah memiliki dampak gitu. Pada saat proses pengumpulan, penyimpanan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi kalau dalam konteks Solov itu tadi ada 4 ya, pengumpulan data, kemudian yang berkaitan dengan pengolahan data, penyebaran data sampai invasi dan sebagainya. Nanti di dalam Undang-Undang PDP juga ada siklus datanya mulai dari pengumpulan dan sebagainya. Kemudian ini beberapa contoh information collection mulai dari surveillance, integration ya, interrogation. Kira-kira apa bedanya surveillance sama interogasi? Interrogation. Sahran, Hauli. Kira-kira gimana Sahran? Bedanya? Sahran? Saran ini gambar atau segera atau diam aja saran. Oke, coba saya cek yang lain.
Oke. Muhammad Hauzan. Tadi udah ya Muhammad Hauzan tadi sudah nih. Benito Raimon. Ya, Beda. eh, Apa bedanya surveillance sama interrogation? Ini kan dalam konteks kamu mengambil information collection. Ada dua cara ya tadi, melalui surveillance sama interogasi ya. Kira-kira bedanya apa? ya eh, kalau dari namanya ya kita tahu kalau interogasi kan kayak eh, kayak menekan kan, kayak dipaksa gitu, kayak ya apa polisi interogasi gitu aja sih. Kalau surveillance kan ya mengamati kayak mata-mata. Contohnya misalkan dalam sosial media, surveillance apa? Kalau interrogation mungkin kita nanya ke orangnya langsung, tapi kalau surveillance tuh kayak stalking gitu. Oke. Nah ini biasanya kamu tadi sama tadi, dia surveillance apa sih aktiviti kamu mulai dari cage, mulai dari metadata segala macam, dia bisa tahu kondisi aktivitas setiap orang gitu ya. Oke. Ini kemudian information processing, thank you ya. Aggregation, ada insecurity, secondary use, sama exclusion ya. Jadi bagaimana kita melakukan pemrosesan data gitu ya. Jadi benar-benar misalkan dari agregat tuh, artinya kita get together data terhadap individu supaya tidak bisa diidentifikasi. Identification, bagaimana kita menghubungkan antara satu informasi dengan informasi yang lain ya. Jadi kita memproses. Misalkan contoh yang dilakukan misalkan Google Search Engine, dia coba melakukan identification, menghubungkan informasi ini dengan satu individu gitu. Ada juga insecurity ya, artinya bagaimana cara kita supaya informasi itu bisa dihandle dan dilindungi. Ada juga secondary use. Secondary use ini misalkan contoh, kita menggunakan pertama first use-nya kita pakai COVID lah. Kita biasanya diminta data pribadi dalam hal penanganan COVID. Setelah COVID selesai, data itu digunakan untuk secondary use. Dan itu tidak boleh gitu. Kita harus mendapatkan persetujuan lagi dari si pemilik data dan sebagainya. Ada yang disebut dengan exclusion ya. Jadi kegagalan dalam menyediakan informasi dengan berbagai catatan persetujuan, kemudian pemberitahuan dan sebagainya. Ini ada diseminasi informasi yang kaitannya dengan misalkan breach of confidentiality, disclosure, dan sebagainya. Misalkan contoh pada saat terjadi kebocoran data, kita punya kewajiban untuk melakukan disclose informasi apa saja yang bocor. Sampai dengan invasion ya. Invasion berbagai apa ya, konkret terhadap misalkan antara satu orang dengan orang yang lain, kemudian bagaimana intervensi dalam pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan data tersebut. Nah, yang terakhir ini kaitannya dengan privacy as a contextual integrity. Nah, ini biasanya kaitannya dengan privacy ini kaitannya dengan namanya integritas kontekstual ya, yang dikembangkan oleh Helen ya. Ini merupakan pendekatan normatif. Dengan kata lain, dia biasanya memfokuskan kepada bagaimana privasi itu harusnya dijaga gitu. Jadi harusnya dijaga, kemudian juga dia menekankan pentingnya aliran informasi atau appropriate flow ya, aliran informasi yang tepat dari berbagai konteks. Jadi dalam privacy in context ini, privacy itu dijaga ketika informasi itu mengalir sesuai dengan norma-norma yang ada gitu. Jadi seperti tadi contoh, kita tidak bisa hanya copy paste privacy policy yang ada di satu website, kemudian kita copy paste di website yang kita punyai dan sebagainya. Karena tadi ada privacy itu adalah contextual integrity. Jadi biasanya yang perlu kita definisikan adalah pertama subjek data. Subjek data yang kaitannya dengan individu yang informasinya dibagikan atau diproses. Kemudian yang berkaitan dengan pengirim, di sini adalah entitas yang mengungkapkan atau mentransmisikan informasi. Kemudian penerima, pihak menerima informasi, tipe informasi, dan prinsip transmisi dan sebagainya. Jadi ini dalam konteks teori ini norma-norma sosial yang berlaku menentukan. Jadi bagaimana informasi harus ditangani dari berbagai situasi, kemudian
Dalam konteks ini juga contextual integrity ini tercapai ketika aliran informasi itu sesuai dengan norma-norma yang ada, misalkan di Indonesia, yang artinya pengumpulan, pengolahan, kemudian penyebaran informasi harus dilakukan dengan cara yang dianggap pantas dan relevan. Jadi ini menggarisbawahi bahwa harus sesuai dengan konteks-konteks sosial yang berlaku di wilayah tersebut dan sebagainya. Nah, itu mungkin sampai di sini yang ingin ditanyakan sebelum kita masuk ke materi berikutnya. Tidak ada, kita lanjut. Nah, ini privacy as law around the world ya. Jadi seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa undang-undang terkait dengan privacy itu sudah banyak di berbagai negara. Dalam konteks ini ada dua yang leading antara US dan EU ya. Jadi dalam konteks privacy itu di dalam US sendiri itu lebih fokus kepada pengaturannya lebih kepada by sektor ya. Jadi dan mereka melakukan minim protection. Jadi karena mereka tidak menganggap bahwa privacy itu sebagai fundamental human right. Artinya mostly kepada berkaitan dengan bisnis. Jadi regulasinya itu sendiri-sendiri yang kaitan dengan credit card, health, education, dan sebagainya gitu. Sedangkan dalam konteks EU ini lebih kepada bagaimana mereka sangat aware terhadap privacy, bagaimana mereka merecognize privacy sebagai hak-hak dasar manusia dan sebagainya. Nah, ini beberapa item yang mungkin di dalam GDPR ini digunakan. Minggu depan kita akan konteks Indonesia. Jadi ada personal data. Jadi seperti tadi bahwa personal data itu informasi yang apapun yang baik itu secara bersama-sama atau dihubungkan dengan informasi lain yang dapat mengidentifikasikan natural person ya. Jadi sifatnya langsung ke orang pribadi gitu. Sedangkan controller itu adalah seorang yang punya atau entitas yang punya cara bagaimana data itu diproses. Begitu juga dengan prosesor, itu person atau entity yang dapat melakukan proses on behalf of controller. Begitu juga dengan processing ya. Ini semua operasi, set operation yang dilakukan, personal data dan sebagainya. Nah, ini what kind of data are we talking about? Jadi kalau kita bicara data atau personal data, tentu banyak sekali konteks dan jenis-jenisnya gitu. Dalam konteks tipe-tipe data ada sifatnya data transactional data, ada intellectual property, ada confidentiality business information gitu. Sedangkan dalam konteks individu, ada data yang kaitan dengan kesehatan, kemudian personal information, payment, dan sebagainya. Atau data-data yang sangat penting bagi regulator, misalkan data government sensitive data, national security data, marketing support data, dan sebagainya. Ini contoh berbagai data. Nah, ini ada beberapa prinsip-prinsip yang sebenarnya juga tertuang dalam Undang-Undang PDP, tidak hanya tertuang dalam GDPR, tapi di sini saya akan menjelaskan dalam konteks GDPR. Jadi di sini di dalam GDPR ada prinsip dan legal basis ya. Jadi kalau legal basis dasar pemrosesan. Jadi pada dasarnya pemrosesan data pribadi itu dilarang kecuali punya legal basis ya. Artinya legal basisnya bisa salah satu. Pertama dalam konteks persetujuan consent, kemudian contractual integrity, legal obligation, vital interest, public interest, dan legitimate interest. Nah, masing-masing ini punya dasarnya ya, baik itu consent, contractual integrity, legal obligation, vital interest, public interest, dan sebagainya. Sedangkan dalam konteks prinsipal di GDPR itu ada 7 prinsip. Mulai dari lawfulness, fairness, dan transparency, purpose, limitation. Jadi tujuannya itu harus spesifik terbatas. Data minimization, bagaimana kita memproses data pribadi seminim mungkin untuk bisa mengeksekusi program yang akan kita jalankan. Kemudian berkaitan dengan integrity dan confidentiality, kemudian storage limitation, accuracy, dan accountability.
Begitu juga di dalam accountability ini juga di breakdown lagi menjadi contractual organization, privacy by design, by default, record of privacy processing, kemudian privacy impact assessment, dan data protection officer. Namun di sini kita sampaikan juga bahwa individu itu punya hak juga gitu. Baik itu hak terhadap informasi, akses, dan sebagainya. Namun hak ini sifatnya tidak absolut ya. Artinya tidak bukan merupakan suatu hal yang kaku, tapi sebenarnya ini sangat tergantung dari legal basisnya apa gitu. Misalkan contoh, saya ingin data saya dihapus. Di pertanyaan sini, mungkin saya ingin tanya, kira-kira siapa yang belum saya tanya ya? Oke. Oh, Zarfan Daud. Zarfan. Zarfan Daud. Silakan Zarfan Daud. Misalkan, halo, kedengaran? Oke, sudah ada. Sudah. Natali Diva Krisanta. Ya, halo Pak. Ya. Nah, pertanyaannya tadi bahwa tadi kan kita punya hak-hak data pribadi. Pertanyaan gini, bisa nggak kamu meminta data? Di sini kan disebutin ya, hak data pribadi itu hak untuk mengakses, menghapus. Pertanyaan saya, bisa nggak kamu minta data kamu dihapus di Ditjen Pajak? Di rincian pajak negara, ya, Pak. Ya, jadi kamu minta data terkait dengan perpajakan kamu minta dihapus gitu. Bisa nggak? Atau gini, kamu ke rumah sakit ya, ke rumah sakit, kemudian data-data medical record kamu minta datanya dihapus, bisa nggak? Hmm, Jawabannya bisa atau tidak? mungkin data pribadinya atau data pribadi. Hmm, kalau rumah sakit saya mikirnya harusnya nggak boleh sih, Pak. Ya, Tapi hmm, gimana? em, kayaknya tidak Nah, pertanyaan gini, kamu punya data ini transaksi ya, transaksi kamu pakai Shopee nggak? pakai. Pakai ya. Nah, pertanyaan saya, bisa nggak kamu minta sama Shopee data-data transaksi kamu dihapus?
Saya belum pernah coba sih, Pak. Belum pernah coba kan nanti. Nah, kedua, kamu pakai apa? Instagram, YouTube, apa Facebook atau Twitter atau apa? YouTube ya. Oke, Instagram. Oh, maksudnya kayak history kayak gitu, Pak. Ya, misalnya gini, kamu pakai Instagram itu biasanya kan ada persetujuan ya kan ya, untuk Iya, sebelum pakai Instagram kan, berarti ada consent ya. Artinya iya, gini, kamu punya hak untuk meminta data kamu dihapus. Itu ada hak. Misalkan kamu pingin, data saya pingin dihapus lah, akun saya dihapus. Kamu bisa minta hak itu. Tapi itu tergantung dari legal basisnya. Dasarnya apa? Kalau consent, kamu masih bisa minta data itu dihapus. Tapi kalau udah legal obligation, tadi contoh kayak perpajakan, transaksi, kamu minta data kamu dihapus nggak boleh, nggak bisa. iya. Saya juga mikirnya kalau misalkan rumah sakit itu kan terkait dengan asuransi mungkin atau BPJS kayak gitu kan harusnya track itu tetap ada. Ya, artinya gini, walaupun di sini ditulis bahwa hak individu itu hak untuk minta menghapus, tapi itu sifatnya nggak absolut, artinya sangat tergantung dari legal basisnya, seperti itu. Oke, nanti kita kasih contohnya seperti apa. Nah ini contoh seperti ini. Kalau kamu legal basisnya ini ya, jadi kalau kamu legal basis, konsen persetujuan, tadi misalkan pakai sosial media. Rata-rata kan kalau kita pakai sosial media kan persetujuannya kan konsen ya, persetujuan. Artinya dengan kata lain apa? Kita bisa punya hak untuk minta data kita dihapus. Tapi kalau dalam konteks dalam sosial media, tapi dalam konteks data perpajakan dan segala macam itu tidak nggak bisa. Karena apa? Pajak itu memproses data pribadi itu dia bukan pakai consent tapi pakai legal obligation karena ada kewenangan dia untuk melakukan pemrosesan data tersebut. Sehingga kita tidak punya hak untuk minta data kita dihapus dalam konteks data-data perpajakan. Begitu juga dengan tadi consent, right to portability. Harusnya pada saat kita ingin berhenti ini, saya ingin udah nggak mau lagi pakai TikTok, saya ingin akun saya di delete. Oke, setelah itu saya ingin supaya saya nggak capek ngulang lagi ingin data saya dipindahkan ke platform yang lain. Itu bisa. Tapi kalau legal obligation nggak bisa. Misalkan contoh data pajak yaitu untuk urusan pajak kita nggak boleh minta data itu dipindahkan ke tempat yang lain. Right to object ya kita bisa menolak gitu. Jadi cara menolaknya tadi misalkan ya kita withdraw gitu, concern kita tarik lagi dan sebagainya gitu. Jadi di sini kita tidak punya right untuk menolak ya. Tapi dalam konteks ini biasanya right untuk menolaknya itu ya kita withdraw. Withdraw itu ya kita tidak memberikan persetujuan dan sebagainya. Ini contoh. Nanti mungkin kita bahas secara detail pada minggu kedua berikutnya. Kemudian ada istilah privacy by design dan by default. Artinya privacy by design ini bagaimana kita memang mempertimbangkan security itu dalam proses dari awal step-nya gitu. Jadi dalam proses SDLC-nya itu udah kita mempertimbangkan privacy dalam konteks initial design sampai prosesnya itu selesai. Sedangkan privacy by default itu ada choice yang berhubungan dengan data pribadi. Jadi biasanya semua orang itu memilih fitur yang mudah, friendly dan sebagainya gitu. Jadi dalam konteks ini privacy by design by default ini biasanya controller atau pengendali data pribadi itu mendevelop sistem sesuai dengan prosedur dalam perlindungan privacy by design dan by default. Nah, ini ada beberapa contoh OECD Fair Information Principle, ada collection limitation, data quality, purpose specification, kemudian use limitation sama security safeguard, openness, individual participation, accountability. Ini beberapa contoh. Nah, nanti mungkin di minggu depan kita akan fokus ke konteks Indonesia. Jadi ya collection limitation. Artinya gini, kok misalkan contoh, saya coba. Senas Farid, ada nggak nih? Sehan Faris, Sehan ada nggak Sehan?
Seren Faris. Iya Pak, hadir Pak. Ya. Nah, kamu pakai Gojek, Grab atau apa? Iya Pak, pakai Gojek Pak. Nah, pertanyaan saya pada saat kamu buka akun Grab, Gojek, kira-kira informasi apa yang harus kamu masukin? Yang wajib Saat daftar atau saat mau ngapain ya Pak? daftar. Saat daftar, biasanya login dulu Pak, pakai akun email ya. Terus, Setelah itu masukin username, password, lalu nomor telepon. oke, terus udah. Setelah itu kalau nggak salah ada suruh setting alamat, Oke, kalau nggak salah. oke, terus. Berarti ya tadi ada apa aja tadi? Nomor telepon, username, password, alamat ya? 4 Iya, ya? iya Pak. Ada lagi? Ya, seingat saya segitu doang. Nah, kenapa Mungkin segitu? ada lagi. Kenapa segitu doang? Segitu aja. Seingat saya segitu doang. Mungkin ada lagi Pak. Saya nggak ingat sisanya. Ya anggaplah, saya yakin juga, kenapa segitu doang gitu? Harusnya nggak ingat. Boleh, kira-kira kamu mau nggak misalkan di Grab, Gojek nanya berapa gajimu, golongan darahmu apa gitu. Kira-kira make sense nggak? Enggak Pak. Kenapa nggak make sense? Soalnya informasi yang seperti itu kayak golongan darah tadi itu kayaknya nggak dibutuhin buat aplikasi Gojek itu. Oke, nggak dibutuhin kan? Berarti dia Ya, harus collection limitation. Artinya apa? Yang dia ambil itu data yang dia butuhkan gitu. Jadi seperti itu. Kenapa? Tujuannya juga spesifik ya. Jadi ada namanya collection limitation dan sebagainya. Kemudian dia nanti pakai security safeguard, dia pakai two factor dan sebagainya. Itu salah satu bentuk ya prinsip-prinsip data pribadinya. Nanti mungkin kita akan bahas di minggu berikutnya. Oke, thank you. Nah, ini tadi ada notice awareness ya. Notice ini kita memberikan pengguna atau customer subjek data pribadi tahu bagaimana data itu disimpan, dikumpulkan dan sebagainya. Jadi ada notice pemberitahuan. Kemudian ada choice, consent. Jadi consent itu persetujuan. Jadi kita punya power, ya kita setuju atau tidak dan sebagainya. Kemudian akses, kemudian ada integrity, enforcement, dan information practice dan principle dan sebagainya. Nanti mungkin ini sebagai contoh USFTC, nanti secara realnya kita akan masuk case-nya Indonesia. Sekarang kita bermain game, let's play personal data on. Nah, silakan dijawab di ini ya chatbot ya, di chat ini meeting chat ya. Silakan. Ini jawabannya yes no saja sebenarnya. Oke, kira-kira ini unblended clinical trial data of French President nephew. Kira-kira personal data atau bukan? Silakan dijawab di meeting chat. Yes atau no. Oke, hampir semua menjawab yes. Saya ingin nanya ini. Hanif Aditya Sofyan, kenapa yes? Banyakan teman-temanmu menjawab yes. Hanif Aditya Sofyan, Ya Pak. kenapa yes? Atau jawaban kamu no? Jawaban saya yes. Kenapa yes? Kan soalnya clinical trial data tuh merupakan data yang apa ya, nggak perlu semua orang tahu dan kadang nggak perlu dipublish gitu Pak. Ya di sini keywordnya unblind. Jadi
benar-benar tidak di blended, tidak di blind, benar-benar terbuka ya, data unblinded ya. Kemudian di sini ponakan Presiden Prancis gitu ya. Artinya udah jelas bahwa sudah spesifik ke individu ya. Artinya gini, bahwa kembali ke definisi data pribadi adalah informasi yang dapat mengidentifikasikan baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Gitu. Jadi dalam konteks ini dan tadi kamu sampaikan benar karena ini clinical data itu. Tapi clinical data kalau nanti masuk ke dalam konteks anonymity itu bisa jadi dia bukan data pribadi. Tapi ini dia unblinded gitu kan. Artinya terbuka, artinya ya pasti data pribadi gitu. Apalagi juga spesifik langsung mengancuk pada seorang gitu. Misalkan keponakan, sepupu dan sebagainya sebagainya. Oke, thank you. Jawabannya yes. Oke, berikutnya the credit card number of UK Prime Minister nephew. Silakan jawab yes atau no. Oke, yes. Oke, saya ingin nanya kepada Pravita. Tadi mana? Pravita Lintang Insani. Pravitya Lintang Insani ada? Nadir SH. Ya, Pak. Silakan Nadir. Gimana? Jawab apa? Yes atau no? Menurut saya ini yes. Kenapa? Karena di sini credit card number for the UK Prime Minister nephew. Pertama, di luar UK Prime Minister nephew, semua credit card itu nomornya menurut saya itu privacy, Pak. Oke, karena spesifik ya, artinya sudah ada the UK Prime Minister nephew dan credit card ya, credit card dan langsung ada informasi tambahan, informasi credit card dan ada informasi lainnya tadi UK Prime Minister. Jadi dia bisa mengidentifikasikan orang secara langsung ya. Oke, good. Ini yes. Some email address of someone in the EU. Kira-kira yes atau no? Oke. 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 Fatan Zafiri. Hadir, Pak. Ya, Fatan, kenapa kamu bilang ini merupakan data pribadi? Ini banyak yang bilang no. Karena merujuk kepada seorang ya, Pak. Jadi kita bisa tahu orang itu Oke. gitu. Berarti Kayak nomor HP aja gitu. Itu kan sebagai pribadi, apalagi email yang bisa kita kirim sesuatu. Oke. Oke, good. Ya, thank you. Ya, jadi kalau email address someone in the EU menurut GDPR masih termasuk data pribadi. Karena apa? Masih dimungkinkan, masih dapat diidentifikasikan kepada yang bersangkutan dan sebagainya. Nah, kalau business email address of someone in the EU, Steven Christian. Steven Christian. Benar, Pak.
Menurutmu apa nih jawabannya? Yes atau Yes, no? yes, Pak. Kenapa? Karena semuanya tetap dapat diidentifikasi samuan ini siapa. Gimana nggak dengar, Christian? Karena tetap dapat diidentifikasi orangnya, Pak. Oke, ya. Jadi kalau bisnis email ini ya kita juga tahu bisnis email ini kan bisa jadi misalkan yudhistira.nugraha@jakarta.go.id ya. Itu atau Telkom University itu juga masih bisnis email. Atau misalkan rektor@telkomuniversity.ac.id. Ya itu masih bisa diidentifikasikan. Konteksnya bisa dihubungkan dengan informasi lainnya misalkan date-nya kapan. Ya kalau rektor ya kemungkinan ya yang bersangkutan atau bisnis email ya tadi kita menggunakan alamat kantor. Jadi dengan kata lain dia masih bisa disebut sebagai data pribadi karena tadi dimungkinkan untuk bisa mengidentifikasi seorang. Bagaimana dengan e-business card someone in the EU? Jadi kalau yang di kontak EU gitu. Silakan business card. Yeah. Ramadan Octavian Muhammad Octavian. Ramadan Octavian. Jawabannya apa? Tadi sebenarnya pengen jawab no, cuman kalau di bisnis card itu kan biasanya ada email, ada nomor pribadi gitu, Pak. Nah, saya jadi itu tuh agak bingung tuh. Cuman sedikit mengarah ke iya sih, Pak, karena ada informasi pribadi tercantum di situ. Ya, oke. Kalau di EU ya, itu bisnis card itu termasuk data pribadi. Kenapa kan tadi benar ya, ada informasi-informasi yang bisa mengidentifikasi seorang gitu. Jadi di EU itu sekarang ya bisnis card itu termasuk data pribadi yang perlu perlindungan dan sebagainya. Oke, sekarang masuk ini. Kira-kira yes atau no? Oke, no. Oke, Steven, Christian, Ya, Pak. jawaban kamu apa? Yes atau no? Yes. Kenapa? Karena ini mungkin karena ada tiga bentuk data, jenis kelamin, umur, dan tempat
tempat tesnya, jadi kemungkinan bisa dicari orangnya gitu. Ya, oke. Ya, good. Artinya walaupun dia ditukar ya, ini ada umur, seks, dan test site for clinical study subject, namanya diganti dengan random series number, misalnya 1, 2, 3. Tapi kemungkinan masih bisa di reidentifikasi. Artinya apa? Dia itu masih menjadi data pribadi gitu. Jadi masih dimungkinkan bisa mengidentifikasi seorang gitu. Nah, kalau ini gimana? Jawaban yes atau no? Oke. Oke, Fauzan Rizky. Kenapa? No. Fauzan Rizky M. Ya Pak. Kenapa no? Karena ya tidak termasuk data pribadi ya, karena nggak bisa ngarah gitu loh. Oke. Kan cuma study subjek doang ya. Oke. Dan itu juga cuma inisial, Ya. jadi ya kalau misalkan saya pakai inisial yang lain jadi nggak mencolok ke saya gitu loh. Selama si studinya tidak membongkar data saya, harusnya tidak jadi data pribadi si inisial saya gitu. Oke, jawabannya ya mungkin no, bisa yes. Tergantung juga ya. Misalkan inisialnya, misalkan klinik studinya terbatas, yang ada di situ ada Jokowi, Prabowo, Anies, misalkan, itu kan bisa jadi ini ya, mengidentifikasikan ya. Tapi mostly ini ya no gitu. Tapi bisa jadi ya tadi in between ya. Jadi seperti itu, bisa yes, mostly sih no gitu. Tapi bisa juga yes gitu. Artinya ini tergantung inisialnya seperti apa gitu. Apakah inisial ini bisa bisa diidentifikasi atau tidak gitu. Oke. Nah, terakhir, they identified and aggregated data individual data subject. Oke, rata-rata apa? Maxwell Ferrelli. Iya Pak. Gimana menurutmu? Saya belum jawab sih Pak yang ini. Kira-kira menurutmu gimana? Kalau di-identify berarti supaya nggak bisa diidentifikasi lagi ya. Iya, Berarti kayaknya no sih Pak. no. Soalnya kan nggak bisa diidentifikasi. Bentar ya. Hmm. Coba. Bilkis Sahiza. Coba gimana menurutmu?
Kalau menurut saya juga no, Pak. Kenapa? Alasannya sama seperti Max tadi, Pak. Alasannya apa? Samanya gimana? Karena dia de-identified. Oke, intinya aggregate ya, artinya data, misalkan data sensus ya, data jumlah penduduk laki-laki, perempuan, itu kan sifatnya kan agregat ya, agregat. Misalkan berapa jumlah contoh yang kena COVID gitu, sekian ada di penduduk ini sekian, ada 300 orang, ya kan agak susah ya agregat ya. Jadi itu sebagai data agregat dan eh, data yang tidak bisa langsung mengidentifikasi seorang gitu. Dan biasanya datanya sudah data-data summary gitu. Itu sebagai data bukan data pribadi gitu. Oke. Oke, dari sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, perkuliahannya kita akhiri karena sudah selesai. Ada pertanyaan? Kita ketemu hari Jumat ya, sesuai dengan jadwalnya. Sorry, hari Senin ya. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Maaf, untuk absennya bagaimana ya, Pak? Absennya silakan. Tadi absennya di LMS dan dibuka sampai jam 13.30. 13.20. Kamu telat ya absennya ya? Nah, tadi aku nggak ngecek ininya, nggak ngecek LMS. Oke, nanti silahkan koordinasi sama Bu Gia ya. Budi ya. Ya. Oke, mungkin sebelumnya kita coba ini outcome apa untuk screenshot semua. Biar saya foto dulu ya. Mungkin layar pertama ya. Layar pertama silakan layar pertama 1, 2, 3. Ntar saya kirim dulu bentar. Layar kedua. Layar ketiga. Layar keempat. Layar kelima. Layar keenam. Oke, demikian. Ada yang ingin ditanyakan? Ada yang ingin bertanya? Nah, mungkin sebelum saya akhirin, saya ingin nanya satu ya. Ini random saja. Yang saya ingin mengulang mungkin dari Arizidan Nugraha. Ini namanya. Coba Arizidan, coba dari Halo, Kak. pelajaran hari ini apa yang bisa kamu ambil khususnya dalam konteks interaksi kamu dengan penggunaan kamu dengan sosial media atau platform digital dan sebagainya. Mungkin secara umum. Oke, jadi privasi data itu sangat penting ya Pak, terutama dalam kebijakannya. Misal ketika kita menggunakan suatu aplikasi, di sana kan ada tertulis gitu kebijakan dan privasi dari aplikasinya. Mungkin kita bisa baca-baca dari situ bagaimana suatu aplikasi menggunakan data yang kita berikan gitu. Terus terkait hukum juga mungkin kita bisa telaah dari eh, negara lain bagaimana membedakan personal data dan bukan. Seperti itu, Pak. Oke, makasih. Sekarang satu lagi mungkin Aura Sukma Aulia.
Iya, Pak. Kenapa? Nggak kenapa-kenapa. Nah, Aura Sukma Aulia, mungkin pertanyaan gini, coba kamu jelaskan bagaimana implikasi dari apa yang kamu dapatkan hari ini dengan menurut kamu kayak Instagram, TikTok, kira-kira platform ini sudah mengakomodasi kebutuhan kamu, kebutuhan privacy kamu nggak gitu? Mungkin dalam konteks privacy as a power, privacy as a control, dan sebagainya. Menurut saya kebanyakan medsos masa apa sekarang ini kurang memadai ya soal privasi personal usernya. Soalnya kan bisa dilihat banyak jasa-jasa untuk ngehack sama jasa-jasa penjualan data gitu. Kalau untuk apa aplikasi ini dan itu termasuk mudah ditemui juga, nggak kayak dari deep web apa gimana. Berarti keamanannya juga kayaknya kurang kalau untuk user-user biasa di aplikasinya. Nah, ini berarti kamu ini tadi kan beda antara privacy dengan security ya. Kalau privacy itu berkaitan dengan tadi, kamu punya privacy as a power dan privacy as control. Artinya gini, kamu punya kewenangan bagaimana data itu kamu diseminasi dan sebagainya. Sedangkan yang tadi kamu omongin itu mungkin dalam konteks security ya. Artinya apakah data saya aman, apakah dia menerapkan two factor authentication dan sebagainya. Mungkin yang lebih ke privacy gitu. Yang dalam konteks privacy ya. Jadi bedanya kalau tadi privacy itu lebih kepada individu ya. Tadi privacy as a control dan privacy as a power gitu. Kalau di media sosial, privacy itu kan kalau buat aku nggak terlalu minta data-data pribadi gitu ya. Bisa sekedar username aja. Nah itu Bu, itu belum dalam konteks privacy. Jadi nggak mungkin kamu coba lihat lagi tadi definisi privacy itu apa. Privacy itu contoh misalkan. Kamu suka pakai IG story? Enggak, Pak. Nah, apa lagi? Contoh atau pakai Instagram, TikTok atau apa? Paling cuma Twitter, Pak. Oke, di Twitter itu contoh di Twitter itu fitur privasinya apa aja di dalam Twitter misalkan? Kalau privacy bisa buat akun kita private ya. Cuman bisa follower yang bisa ngelihat post kita juga bisa komen dari follower aja, nggak bisa dari orang lain. Oke, itu salah satunya kan, itu fiturnya kan. Jadi ada yang lain nggak? Seingat saya nggak ada sih, Pak. Oke. Ya karena tadi kalau Twitter itu kan fokusnya lebih kepada bagaimana menyampaikan informasi yang pendek-pendek ke masyarakat ya, tahu dan sebagainya. Jadi itu yang mungkin ada beberapa fitur yang kayak dengan privacy, misalkan contoh tweetnya di hanya terbatas ya, terbatas, jadi dan seterusnya gitu. Jadi informasi ini, jadi kamu punya kontrol. Ini tweet ini tuh hanya bisa dibaca siapa aja gitu. Kan kamu bisa mengontrolnya gitu di Twitter gitu. Oke, good. Mungkin terakhir ini Rida Alia Gani nih. Kayaknya saya ini namanya saya kenal mahasiswa sebelumnya. Ya, silahkan. Coba pengalaman kamu terhadap penerapan privacy. Kalau dari saya yang merasakan sendiri sih mungkin dari penggunaan medsos seperti Instagram. Di Instagram itu kebetulan suaranya tidak terdengar. Ya, kedengaran. Mungkin kalau di Instagram sendiri kebetulan saya tidak terlalu suka jika orang lain atau orang yang tidak saya kenal itu tahu apa yang saya lakukan atau apa kegiatan saya. Maka dari itu saya memprivate Instagram saya. Itu salah satu bentuk saya untuk menjaga privasi saya. Kurang lebih seperti itu sih, Pak. Oke, ya di Instagram banyak digunakan. Misalkan kita ingin IG story kita hanya dibaca oleh orang tertentu dan sebagainya gitu kan dan seterusnya gitu. Itu dan banyak ya. Itu artinya ada privacy as a control dan power gitu. Artinya di power itu kita pertama setuju menggunakan Instagram. Itu ada consent yang kita berikan kepada Instagram. Privacy as control kita bisa menentukan ini informasinya bisa diakses siapa saja dan sebagainya. Kapan
dan seterusnya gitu. Kita ingin ini postingannya sebentar dan seterusnya. Seperti tadi WhatsApp gitu ya. Kita ingin informasi ini hanya 24 hours gitu ya. Artinya 24 hours kita misalkan pakai automatic delete chat gitu kan. Itu kan juga bisa gitu kan. Dan seterusnya. Ini bentuk dalam konteks privacy. Oke, terima kasih. Dari sini ada yang ingin bertanya? Kalau tidak ada, kita akhiri kuliah minggu ini. Sampai ketemu nanti di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan fokus terhadap implementasi Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi di Indonesia. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat menjalankan ibadah puasa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.